Di sini gue akan bahas 5 kesalahan terbesar yang gue pribadi tuh lakuin saat gue umur 19 tahun. Di sini gue pengen sharing ke kalian semua, biar kalian gak usah ngelakuin kesalahan yang sama yang gue lakuin. Itulah fungsinya edukasi seperti ini, supaya kalian bisa belajar ya. Kalian gak usah buang waktu, gak usah ngelewatin apa yang gue udah lewatin. Kesalahan pertama ya, ini yang menurut gue paling fatal, dan kalau gue bisa ulang balik pasti gue ulang. Jadi gue kasih saran ke kalian buat nggak ulangin seperti yang gue udah lakukan, yaitu jadi manusia yang kurang fokus ya. Jadi kalau ibaratnya gue suka bilang gue itu dulu mirip kayak anak ADHD ya, penyakit ya, ADHD. Jadi dikit-dikit bosan, dikit-dikit mau kesini ya. Pertama coba bisnis A, yaitu coba bisnis B ya. Habis itu coba investasi A, coba investasi B, coba investasi C. Nggak fokus ya. Kayak kutu loncat, dikit-dikit pindah, dikit-dikit pindah. Baru belajar hal A nih, baru belajar sedikit, udah bosen. Udah mau belajar hal yang B. Padahal A ini belum expert, gue belum jadi yang terbaik di dunia di A. Gue udah mau belajar B. Ya, jadi gue waktu itu baru jualan pomade, yang susah sedikit. Habis itu gue bikin wedding organizer. Ketika udah kerjain wedding organizer, gue kerja di situ. Belum lama gue nonton YouTube ya. Waktu itu ada agen properti namanya Ryan Serhant. Gue nonton terinspirasi. Gue pengen jadi agen properti. Melamar lah gue jadi agen properti dan gue jadi agent jualan apartemen. Karena gue nonton videonya Ryan Serhant. FOMO begitu ya. Jadi gue itu gampang sekali lihat, oh ini shiny object syndrome. Oh ini bagus gue sini, ini bagus gue sini. Itu kesalahan fatal ya. Ini perspektif biar kalian bisa dapat gambaran seberapa jeleknya tidak fokus dan seberapa luar biasanya kalau satu orang tuh fokus ya. Bill Gates kalau dia tidak pernah bikin yang namanya cascade investment, itu perusahaan investasi ya. Dia fokus di perusahaan softwarenya yang dia paling jago, dia paling tahu yaitu Microsoft. Hartanya itu $1 triliun lebih. Bill Gates tuh harusnya orang paling kaya di dunia ya, 10 kali lebih kaya dari dia sekarang. Tapi karena dia diversifikasi, bikin perusahaan investasi namanya cascade investment. Ya karena dia mau jadi cosplay Warren Buffett, karena dia berteman sama Buffett, dia mau cosplay jadi Buffett, padahal dia Bill Gates, dia harusnya kerjaan Microsoft. Alhasil apa? Steve Ballmer ya, yang dulunya adalah karyawan dia, itu hartanya $120 billion karena punya saham di Microsoft besar. Jadi kalian bisa bayangin gak sih? Kalian dapat gambaran gak? Kalau Bill Gates itu cuma fokus di Microsoft aja, seberapa kaya dia. Jadi saran gue, kalau kalian udah ngerjain apapun ya, apapun yang kalian kerjain, kalau kalian udah ngasilin duit sedikit aja, misalnya lu trading crypto udah dapat uang sedikit, misalnya lu kerja di perusahaan software dapat gaji, dapat uang sedikit aja, lu harusnya fokus di situ, kembangin uangnya jadi luar biasa besar. Jangan lihat kanan kiri, fokus ya, siramin aja tanaman di depan lo ya. Karena tanaman yang subur adalah yang disiram terus-menerus ya. Lu mau lihat rumput tetangga itu selalu memang lebih hijau, tapi gue bilang di rumput yang lebih hijau itu pasti ada tainya berceceran di situ. Cuman lu belum lihat tainya aja. Waktu itu gue pernah jualan pomade kan. Waktu itu gue kena masalah sama instansi karena ya nggak punya izin ya, gue nggak ada cukai masuk juga segala macam karena gue nggak ngerti, gue masih anak 16 tahun. Dan setelah diambil semua, disita barangnya semua, gue menyerah dan akhirnya gue bikin perusahaan agensi. Setelah agensi kena COVID, gue menyerah lagi. Jadi ibarat seperti ini, kalau lu main game ya, ini kita anggap dunia ini ya, gue berusaha berbisnis kan sebagai game. Lu main gamenya atau enggak? Ya lu mau jadi rakyat jelata atau mau jadi manusia yang superior ya, jadi pebisnis yang punya uang yang banyak. Itu kan pilihan ya. Gue nggak maksa lu semua di sini untuk jadi pebisnis atau mau jadi investor, pengusaha segala macam, enggak. Tapi di sini gue mau kasih gambaran buat beberapa dari kalian yang ngerasa oke, hatinya adalah mau cari uang ya. Gue adalah tipe pengajar ya. Gue edukator yang nggak mau neko-neko ya. Gue A bilang A, B bilang B. Gue nggak suka muter-muter ngomongnya ya. Makanya kalau kalian lihat video gue itu semua singkat, jelas dan padat, nggak pernah ada endorse di sini ya. Ketika gue jualan pomade, ketika ditahan sama instansi barangnya, gue nyerah. Jadi ibarat itu gue baru level 1 ya, ratusan juta, ke level 2 ada bos yang besar, gue nyerah lawan bosnya. Terus gue mulai game baru lagi yang dari level 1 ke level 2. Level 2 ketemu bos yang besar lagi, gue nyerah lagi. Ulang lagi, gue pengen main yang gampang aja, level 1, level 2. Jadi akhirnya gue loncat ya kan, agen properti, ketemu bos yang level 2, lompat lagi. Ketemu bos yang level 2, lompat lagi. Ketemu bos yang level 2, lompat lagi. Sampai akhirnya gue pikir, oke, sometimes ya, di hidup itu, makin besar naganya ya yang dilawan, ya makin besar monster yang dilawan, makin seru ceritanya. Jadi ketika gue udah level 2, ada bos di depan yang menghadang gue, ini harus gue lawan. Gue lawan dan gue gak pernah nyerah lawannya sampai gue ke level 3. Dibanding gue ulang lagi bisnisnya level 1 lagi di bisnis yang lain. Oke, mau bikin restoran lagi level 1 di bisnis yang lain. Enggak, tabrak gitu. Ada bos tabrak, level 3 tabrak lagi, level 4 tabrak lagi, level 5. Itu baru lu level up sebagai investor, lu level up sebagai pengusaha. Karena namanya pengusaha kan, lu berusaha gitu. Lu tabrak di sana. Jadi jangan kena dikerjain orang sedikit lu nyerah, ya begini. Ditipu partner sedikit lu nyerah, ya begini. Jangan. Lu coba terus dan coba terus. Gue kasih contoh ya. Ada orang di Jerman namanya Reinhold Wirth ya. Gue gak tahu cara bacanya gimana. Whatever orang itu namanya, gue gak bisa baca ya. Tapi dia itu jualan perusahaan skrup, fastener ya. Skrup.
Literal sekrup. Dari umur 14 tahun dibantuin bokapnya di toko kecil. Sekarang hartanya 30 billion dolar lebih. Ya, cuma jualan sekrup, fokus jadi sekrup. Ada contoh lagi cewek, Diana Hendricks ya. Jualan roofing, ya, jualan atap hartanya 20 miliar US dollar. Triliunan hartanya. Multi-triliun hartanya rupiahnya. Cuma jualan roofing, sama satu cuma jualan sekrup, tapi dia fokus ya. Jadi kalau kalian udah ngasih uang sedikit, fokus aja. Kalau belum ngasih uang ya silahkan lompat-lompat. Tapi kalau udah ngasih uang, even sedikit aja, lu udah bisa makan nih dari situ. Fokus di situ. Nah ini masuk kesalahan gue yang kedua ya. Nah pertanyaan gimana caranya kita bisa fokus kan? Nah ini masuk kesalahan kedua, yaitu pilih industri yang potensial. Betul gue bilang tadi, jualan sekrup itu bisa jadi kaya, jualan atap itu bisa jadi paling kaya. Tapi alangkah baiknya, mungkin mereka memang passionnya di sekrup. Kalian cari ya yang namanya founders market fit. Kalau orang kan di startup bilangnya product market fit. Dimana produknya ini Airbnb ini bagus untuk masyarakat. Tapi mereka jarang yang bahas tentang founders market fit. Jadi produknya cocok untuk masyarakat dan cocok untuk foundersnya juga. Nah tapi biasanya ini dipilih melalui industri. Jadi kesalahan kedua gue adalah tidak memilih industri dengan tepat. Industri yang tepat seperti apa? Satu, industri yang punya banyak leverage. Ya. Jadi Archimedes dari dulu udah bilang, give me a lever long enough dan gue akan gerakan dunia. Jadi kasih gue pengungkit yang cukup panjang, gue akan bisa gerakan dunia. Nah bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang punya leverage. Ya. Industri paling bagus adalah industri yang punya leverage. Gue gak usah ngomongin ke depannya deh. Ya. Tapi kita bahas yang di depan mata kita sendiri, perubahan yang ada apa. Ini kalau kalian mau misi yang sama seperti gue ya. Kalau di sini videonya gue muluk-muluk. Gue gak muluk-muluk, gue gak mau ngomongin soal moralitas, gue gak mau ngomongin soal apalah, politik, gue gak mau di sini, gue gak mau ngomongin soal yang lain-lain, gue gak peduli. Gue cuman peduli adalah kalian yang nonton ini, gue tahu kalian adalah orang yang mau buat duit, titik. Ya, karena gue percaya orang yang gak mau buat duit itu adalah orang egois, dan orang yang mau buat duit itu, ya terserah lu mau pakai ilmu gue untuk lu senang-senang sendiri, beliin rumah, lu mau pakai ilmu gue buat lu bisa naik private jet, silahkan. Ya tapi gue saranin ilmu gue sharing ke lu kan. Ya, kalau lu udah bisa mendapatkan ilmunya, lu bisa praktekin, dapat uang, ya lu berbagilah ke sekitar ya. Itu yang lu at least bisa lakukan dengan konsumsi ini secara gratis. Ya lu bagiin ilmu gua juga ke orang-orang di luar. Karena lu pelatihan dari zaman dulu ya, orang yang bikin uang super banyak, kita pelajarin dari Rockefeller, kita pelajarin dari Vanderbilt, kita pelajarin dari Andrew Carnegie. Mungkin refining oil atau steel, pembuatan steel, ataupun misalnya railroad, itu zaman sekarang itu bukanlah hal yang wow. Tapi back then, tahun 1900 itu adalah teknologi paling ujung. Itu seperti Facebook zaman dulu, itu seperti Amazon zaman dulu, itu seperti Tesla pada zaman dulu ya. Bikin baja, ya bikin steel itu adalah sebuah teknologi. Kenapa? Karena itu bisa meledak ya alat-alatnya. Jadi back then di zaman itu adalah teknologi. Jadi incar teknologi yang terdepan yang bisa scalable. Kuncinya itu scalabilitas. Netflix gitu kan. Lo bikin satu video bisa ditonton sama beberapa kali orang ya tanpa marginal cost of utility. Itu adalah kunci-kunci industri yang bisa bawa lo kesuksesan yang luar biasa. Tentu lo bikin warteg, lo bisa scaling sampai 100 warteg, tentu lo bisa kaya. Tapi seberapa kaya? Gua itu yang gue mau ajarin ke kalian adalah bikin uang tuh triliun-triliunan ya. Bukan cuma sekedar 100 juta, 1 miliar. 1 miliar lu bikin agensi gampang ya. Tapi kalau 1 triliun bikin agensi, coba cari di Indonesia yang bisa bikin agensi 1 triliun. Karena kelihatan total addressable marketnya ya. Di financial investment banyak yang kaya. Oke. Di crypto banyak sekali yang kaya, billion dollar. Tapi di agensi yang sampai 1 billion dollar aja jarang. Lu mau lihat yang bikin WPP Omnicom, Dentsu. Lu harus lihat yang paling topnya. Mereka bikin uang berapa dan apakah itu industri yang mau gua capai. Kalau cuma ke 1 miliar sebulan, itu semua industri bisa. Tapi kalau lu mau buat uang sampai 100 miliar sebulan, nah itu harus pilih industrinya. Jadi kesalahan gue adalah tidak memilih industri. Gue harusnya tahu agency is not a scalable business ya. Agency itu bisnis sampah. Karena klien lu makin banyak, lu harus makin banyak operation. Makin banyak klien lu, makin gak kepegang klien lu. Karena orang kreatifnya mungkin terbatas dan lu bottleneck di hiring segala macam. Jadi bisnisnya gak scalable. Sedangkan bisnis model yang seperti Netflix, bikin satu video bisa ke banyak orang. Itu scalable. CZ itu jadi kaya karena dia di industri yang tepat. Ya, dia bikin uang tuh dari 2018. Dia bilioner paling banyak uang paling muda di dunia. 46 tahun sekian. Hartanya sekarang ya harusnya 100 billion ya. Karena kalau Forbes bilangnya 60 billion, tapi hitungan gue harusnya 100 billion. Lebih dekat ke Bill Gates ya hartanya dia di usia yang relatif muda. Kenapa? Karena industrinya kripto. Jadi buat lu yang merasa oh ini industri scam, lu yang bego ya. Kenapa lu bego? Karena udah terbukti ya. Brian Armstrong, Michael Saylor ya. Winklevoss Twins yang bikin Facebook awal-awalnya yang ditipu sama Mark Zuckerberg akhirnya bikin Gemini ya, crypto exchange. Udah jelas industrinya mint billionaires gitu ya. Ini sama kayak zaman dulu, Vanderbilt bikin railroad jadi billionaire. Ya lu bikin railroad juga pada zaman itu. Ya seperti sekarang, billionaire banyak yang bermunculan dari kripto ya. Oke, konglomerat di Indonesia, mereka udah pada invest nih di Indonesia punya crypto scene juga. Ya gue harus pelajarin, gue harus jadi yang terbaik.
pilih industri yang tepat. Nah itu sangat krusial. Kalau lu kayak tadi gue bilang tadi, lu punya warteg, let's say warteg lu udah 100 cabang, gue kasih lu 1 triliun, lu bingung untuk muter uang kemana. Sedangkan kalau lu industri lu kripto, lu kasih 1 triliun, lu bisa invest untuk dapetin 20% per tahun, meaning lu bisa dapetin 200 miliar return on invested capital, ROIC. Ini nggak bisa di semua industri gitu. Lu agency gue kasih 1 triliun nih, bingung, aduh, akuisisi apa ya, production house, oh hiring 200 orang baru. Lu bakal keteteran untuk dapetin 200 miliar. Sedangkan ya di industri kripto, lu tinggal investasi dengan benar, lu bisa dapetin 200 miliar dengan 20% dari total capital yang diinvestasikan. Itu skalabilitasnya beda. Jadi itu kalian harus paham di sana. Kesalahan ketiga yang gue lakukan adalah gue mengorbankan jangka panjang demi jangka pendek. Ya. Jadi gue tuh mikirnya tidak long term, gue mikirnya short term. Apa yang gue bisa lakukan di depan mata, gue nggak lihat dalam jangka waktu yang jauh itu sebenarnya apa yang bisa gue lakukan. Orang yang bikin perusahaan investasi paling besar di Jepang, SoftBank, ya, yaitu Masayoshi Son. Dia itu terkenal sekali dari usia sangat muda. Dia udah punya timeline-nya, 20 gue mau begini, 30 gue begini, 40 begini, 50 begini. Sedangkan lu orang aja ya, gue bilang investasi selama 10-20 tahun udah gak mau. Lu bisa bayangin gak sih? Ya, gue juga dulu gak mau, gue mau kayanya cepet. Tapi gue paham tidak ada kaya cepat. Orang bilang, oh dia masih muda udah kaya. Gue kerja udah 1 dekade, udah 10 tahun gue kerja. Lu kencing belum lurus masih main layangan, gue udah kerja keras di sini. Ya, gue udah mantengin market. Oh kok dia bisa begitu tradingnya? Karena lu kencing belum lurus, gue udah ngeliatin candle gitu. Udah lama gue di pasar. Ya di pasar keuangan gue udah lama. Akibat dari pemikiran jangka pendek ini, ya semua bisnis yang gue tekuni akhirnya mandek. Karena gue mikirnya, oh uang cepet, uang cepet, uang cepet. Tapi setelah gue pikir long term, baru gue bisa lihat visinya seperti apa. Ya, gue nggak tiba-tiba muncul lahir di dunia ini punya kantor seperti ini. Ini bukan kantor dari bapak gue gitu, kayak berbagai macam anak konglo di sana gitu. Ya, gue kerja keras itu dari mulai laptop itu busuk udah sampai panas ya di kamar gue yang kecil. Dan gue mulai dari bawah gitu. Mungkin kalian di sini yang nonton ada yang lebih kaya dari gue waktu itu 10 tahun lalu ya. Kayak zaman dulu ya, gue pertama kali bikin startup dapat investment, oh nggak mikir jangka panjang, yuk invest ya, ratusan karyawan, scale operationnya, nggak ngerti leadership, nggak ngerti HR, nggak ngerti management, berantakan semuanya ya, akhirnya buyar. Jadi punyalah pemikiran jangka panjang. Nah kesalahan keempat yang gue lakukan ini juga fatal nih, nggak memanfaatkan kekuatan compounding yang sebenarnya. Gue sering ngajarin kalian compounding tentang uang, tapi gue gak mau bahas tentang uang di sini ya. Tapi gue mau bahas compounding skill dan juga network. Karena skill dan network itu compounding seperti uang ya. Dia saling numpuk, menumpuk, menumpuk, menumpuk. Network itu compoundingnya luar biasa ya. Kalau diiringi sama ilmu. Gue itu dulu tipe orang yang bisa dibilang sangat fokus dengan apa yang gue kerjakan. Jadi gue cuma mikir zaman dulu, oh ya di dunia ini gue hanya perlu berusaha. Ya gue invest sendiri, trading sendiri. Lakukan uang yang banyak, terus gue gak usah kenal orang-orang. Tapi gue pelajari itu adalah kesalahan yang terbesar yang gue lakukan ya. Yang sekarang gue udah mulai safari ibaratnya. Gue keliling ya ke semua orang. Kenalan sini, banyakin temen ya. Karena di hidup itu makin tinggi pohon, makin kencang anginnya ya. Jadi kalau lu punya banyak teman, ketika lu jatuh, ada bantal-bantalnya gitu. Sedangkan kalau lu cuman sendiri ya, lu jalan nih cuman sendiri, oh lu pasti habis di dunia ini. Karena at certain point ya, lu reach certain milestone di hidup lu. Lu punya uang sekian, pasti banyak yang bakal coba ngerjain lu dari kanan kiri, ya dari instansi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ya, banyak. Jadi ketika lu banyakin network lu tingkatin skill lu, itu akan compounding luar biasa. Gue kasih contoh ya, compounding skill dan compounding network ya. Ini gue kasih contoh, dan kalian bahkan yang nonton ini bisa langsung dapat manfaatnya kalau kalian praktekin. Oke, kita networking ke banyak orang, datang ke conference, datang ke sini, datang ke situ. Kita compounding skill juga. Oke, kita beli edukasi investasi ilmu. Karena orang banyak di Indonesia nggak suka investasi ilmu. Padahal kan lu beli waktunya orang untuk pelajarin tentang hal itu. Kalau gue udah pelajarin sesuatu selama 10 tahun dan lu bisa beli dengan harga jutaan, apakah terlalu murah itu? Jadi ketika lu stacking skill ya, let's say ya, lu adalah paling jago ya, lu developer blockchain paling jago di Indonesia. Karena lu skill stacking misalnya selama 10 tahun, oke? Kalau cuma jadi developer yang paling jago, tapi lu nggak compounding dengan network, ya mungkin lu jadi kaya tapi nggak bisa kaya banget. Ya, tapi ini gue kasih contoh gabungan antara dua dunianya. Ya, skillnya lu gabung, network lu gabung jadi satu. Lu blockchain developer paling jago, udah 10 tahun stacking skillnya. Tapi selama 10 tahun itu lu nggak cuma kutu buku di depan komputer, tapi lu keliling ya. Lu kenalan dengan pejabat ini, lu kenal dengan menteri ini, lu kenal semua kenal. Ketika nanti Indonesia mau keluarin CBDC, Indonesia mau keluarin rupiah digital Project Garuda. Dia teleponnya siapa? Dia teleponnya lu. Dan orang lain yang di luar yang ngeliatnya, misalnya dia ada yang cuma skill dong, dia ngerasa dia lebih jago dari lu. Dia ngerasa oh gue blockchain developer lebih jago. Tapi karena lu gabungin dua-duanya, lu yang dapat teleponnya. Orang akan banyak yang iri, atau orang yang punya banyak kenalan kok bukan gue yang ditelepon. Orang ngerasa hoki lu.
Tapi hoki itu adalah barang yang lu buat sendiri. Paham nggak? Ya. Jadi ketika lu gabungin antara skill paling tinggi, paling tajam, dan juga network lu paling tajam, lu akan jadi orang paling hoki di dunia. Karena semuanya akan lewat lu. Apalagi abis itu lu build network dengan reputasi yang luar biasa. Kayak sekarang, dengan reputasi gue sekarang, gue bisa banget bikin deal ya tanpa gue keluarin uang sama sekali. Orang yang mau berbisnis dengan gue, orang yang datang ke gue. Tapi ini gak selalu selamanya begini ya. Dulu gue gak begini ya. Ketika gue awal mulai usaha, boro-boro lu orang mau ngasih gue duit ya. Sekarang gue minta aja 100 miliar, gue satu telepon gue pasti dapat 100 miliar. Karena gue udah punya skillnya dan gue punya networknya. Jadi dua ini yang lu gabungin ini bisa jadi hoki ya. Jadi rumusnya hoki itu adalah ini. Lu compounding skill lu compounding network lu. Mungkin nggak semuanya paham dari sini. Mungkin berapa ratus ribu yang nonton ini hanya sedikit yang paham. Tapi sedikit dari kalian yang benar-benar paham apa yang gue ngomongin pasti di otak kalian kayak ada bola lampu tuh. Ini dia nih ya. Jadi semoga ini juga bisa bermanfaat ya. Compounding skill lu sama network lu. Kesalahan kelima yang menurut gue paling fatal adalah memilih partner yang salah. Maksudnya partner yang salah adalah apa? Yang tidak kompatibel dengan diri lu. Jadi formasi serang, gue sebutnya dalam sebuah usaha, mau di investasi, di usaha. Formasi serang yang paling bagus itu adalah 2 orang. Ya, satu visioner yang bisa jualan, dan satu orang produk yang bisa masak di dapur. That's it. Kalau kalian tanya semua venture capital di dunia, ini mereka udah di-wired otaknya untuk nyari seperti ini. Lu mau ngomong Sequoia, lu mau ngomong Tiger Global, mereka udah basically wired. Ya, Robinhood, ya si Vladimir sama satu lagi partnernya. Airbnb, sama. Brian Chesky satu lagi. Snapchat. Itu semua sama formasinya. Event terbesar Apple, Steve Wozniak yang bikin komputernya, Steve Jobs yang jualan dan punya visinya sama desainnya. It's always been that way ya. Bill Gates, Steve Ballmer, itu semuanya sama strategi serangnya. Satu adalah yang bisa jualan dan punya visi, satu itu yang bisa masak. Contohnya bahkan perusahaan yang gue berinvestasi juga, Holdings Group juga sama. Ivan itu ada yang jualan dan punya visinya, Eka itu yang bisa masak di dapur. Ini formasi paling mematikan ya. Bahkan gue di Akademi Kripto punya sama. Gue yang punya visinya, tahu cara jualannya seperti apa, dan Bro Kakak yang masak di dalamnya. Ini formasi serang yang nggak terbantahkan, dan dulu gue nggak paham ini ya. Jadi partner yang salah itu bisa nge-delay waktu lu by super long. Lu bisa kepukul waktu hidup lu dalam berusaha tuh jadi kepukul karena punya partner yang salah. Nah, gimana caranya untuk nggak milih? Lu cari yang seperti tadi, antara lu orang produknya atau lu orang jualannya. That's it. Hati-hati dengan tukang penghubung ya. Ini banyak banget di dunia ini, namanya calo ya. Ini dari level rendah sampai tinggi banget ya. Sampai level paling tinggi itu ada caloknya yang bilangnya dia bisa IT begini-begini, bisa bisnis, padahal nggak pernah. Kerjanya cuma nelpon kanan kiri. Nah, itu calo ya. Hati-hati dengan orang yang gue sebutnya Nokia, penghubung. Ini penghubung ini paling busuk karena biasanya mereka nggak punya skill set, mereka cuma telepon sana sini, nggak bisa ngerjain apapun. Ya, itu adalah Nokia. Pertama, lu harus bisa background check partner lo. Berapa partnership yang dia punya sebelumnya dan hasilnya seperti apa? Kalau oke, dia pernah bikin perusahaan A nih ya, akhirnya ribut semua. Dia kerja di perusahaan B, udah gitu kerja di perusahaan B langsung main belakang nih sama orang nih. Akhirnya dia dikeluarin dari perusahaan B, bikin perusahaan C. Perusahaan C janji-janjiin orang saham terus nggak dikasih sahamnya. Dia lompat ke perusahaan D. Ini udah pasti busuk orangnya. Hati-hati dengan orang yang seperti ini. Karena di dunia ini banyak banget orang yang seperti ini, nggak punya skill, nggak punya real skill. Ngomongnya bisa bla, tapi nggak ada yang bisa dia kerjain sebenarnya. Besar di omongan doang. Nggak ada value yang dia benar-benar bisa create dari dirinya. Nah, tipenya 2 nih, biasa antara penghubung Nokia atau Markus, maklar kasus ya. Yang Markus ini lebih bahaya lagi, tapi nanti gue bahas di video yang berbeda. Dan gue kasih tau kalian, hati-hati punya partner dengan jiwa pecundang juga. Nah, jiwa pecundang ini bahaya, karena ini akan menimbulkan beberapa efek samping, gue sebutnya. Efek samping dari orang pecundang yang dulunya pecundang itu biasanya 1, banci tampil. 2, apa yang dia omongin itu berbeda dengan realitanya. Oh, saya nggak butuh duit tapi ngambilin endorse, contohnya itu. 3, dia bisa tusuk lu dari belakang, suka bikin deal di belakang. Yang bahkan lu nggak tahu gitu. Dia bikin deal di belakang, dia tusuk lu gitu. Tapi kalau dikonfrontasi takut gitu. Ini hati-hati ya dengan orang-orang seperti ini. Gue itu gak berpilih untuk berpartner banyak dalam hidup gue. Karena gue tahu sebenarnya pemilih itu sangat harus hati-hati ya. Tapi balik lagi, ini based on pengalaman gue. Supaya lu semua gak jatuh dalam lubang yang sama. Tapi kalau lu bisa sampai ketemu tadi formasi serang 2 orang itu. The product guy dan the visionary sales guy. Consider it done ya. Karena ini saran yang gue kasih kemarin, ada orang IT gue bilang oke, dia kok gue mau bikin perusahaan. Gue bilang oke, perusahaan apa? Oh, apa orang ini kerja divisi dan lain-lain. Gue bilang ke dia, komplementer gak? Oh, dia bisa operation sama bisa fundraise. Gak usah, itu calo gitu. Jadi gue, ini saran yang real yang gue kasih bahkan ke karyawan gue yang mau buka usaha. Gue sangat encourage untuk siapapun yang kerja di kantor gue
mau buka usaha sendiri, silahkan ya. Lu mau gue mentorin, gue bantuin. Tapi gue akan kasih tahu, ketika lu mau pilih partner, jangan sampai pilih yang salah. Karena it will cost you a lot of fucking time and headache ya. Dan mereka ini biasanya juga sangat ribet orangnya, drama queen ya. Kalau cowok tuh biasa udah rada-rada kayak banci begitu ya. Jadi hati-hati pilih partner yang salah. Jadi 5 kesalahan itu kesalahan yang gue sesali ya. Dan gue harap kalian gak jatuh ke lubang yang sama ketika gue waktu 19 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.